Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Bismillah, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Mimas Ayu Aziza dari Sumedang. Semoga Allah selalu merahmati Ustazah dan keluarga. Amin, amin. Afwan Ustazah, Ana ingin bertanya bagaimana cara mengajarkan anak-anak perempuan. Ana alhamdulillah memiliki 3 anak perempuan. Yang satu masih bayi, masih menyusui. Mohon doanya Ustazah karena agak kesulitan mengatur waktu sekarang jadinya. Karena yang bayi menyusui, yang 2 anak perempuan masih juga dalam usia yang masih dini. Kemudian ini Ustazah, permasalahannya sering kali yang anak perempuan ini yang usia dini ya 7 tahun dan 4 tahun ini suka iri-irian ya Ustazah. Suka misalnya ada barang yang disukai, kemudian adiknya ingin yang punya kakaknya pinjam, kemudian kakaknya pinjam, tidak boleh lama-lama gitu Ustazah. Bagaimana cara mengajarkan agar bisa saling berbagi, kemudian tidak apa saja yang boleh barang-barang yang boleh dipakai bersama Ustazah, karena kan perempuan semua ya Ustazah ya. Mohon ilmunya Ustazah dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada antum ya anak-anak yang salihah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk antum dan suami untuk bisa membimbing anak-anak dengan penuh kesabaran, karena sejatinya pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam mendidik anak-anak ya akhwat, jangan pernah tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita temui dari masalah-masalah yang ada, maka bersegeralah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya kita sedang meminta sebuah solusi dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun akan memberikan itu ya. Jadi dalam mendidik anak-anak jangan pernah tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita rasakan ya, seberat apapun tantangan yang kita rasakan, maka kalau ada Allah di dalam kehidupan kita, itu akan menjadi ringan ya untuk kita bisa membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih baik. Baik. Nah, untuk mengajarkan bagaimana mendidik anak-anak kita berbagi ya, terutama kakak beradik. Dan memang subhanallah yang namanya kakak beradik ini ya, masya Allah di mana-mana ada yang dan itu sepertinya sudah menjadi fitrah ya, rebutan gitu ya, masya Allah. Dan ini sejatinya ya akhwat, sebenarnya anak-anak kita itu sedang belajar ya, anak-anak kita itu sedang belajar bagaimana menahan barangnya itu loh, menguatkan barangnya dia bahwa ini adalah barangku gitu loh. Dan ini pelajaran untuk dirinya di masa yang akan datang ya. Ketika anak-anak itu dia tidak mau berbagi, jangan lantas kita salahkan anak-anak kita, oh dia nggak mau berbagi. Sejatinya dia sedang belajar bagaimana memahami untuk menjaga haknya dia gitu loh. Dan ini kalau kita tidak ajarkan itu kepada anak-anak kita, maka suatu hari kelak ketika ada yang mengambil haknya, dia akan merasa ringan saja, tidak akan menjaga haknya. Dan ini suatu hal yang sebenarnya harus diajarkan kepada anak-anak kita. Jadi kita sebagai seorang ibu ya, hendaklah ya kita memahami betul bahwa apa yang terjadi pada diri anak-anak kita itu adalah sarana untuk belajar bagi anak-anak kita. Kemudian ya akhwat, ketika kita ingin mengajarkan anak-anak kita berbagi, maka kita tidak perlu memaksa ya. Kita tidak perlu memaksa. Ada kalanya memang anak-anak di usia-usia 10 tahun ke bawah ya,
itu memang masih benar-benar egosentrisnya tuh benar-benar lebih unggul gitu ya. Dan ajarkan yang lebih penting adalah bagaimana kita meminta izin kepada anak-anak kita. Ya, bagaimana seorang kakak diajarkan meminta izin kepada adiknya. Ya, kalau mau minjam barang adik harus izin. Ibu juga begitu. Kalau mau minjam barang anaknya dia harus izin. Ya, subhanallah. Dan ini penting ya akhwat, agar tidak terjadi ya keburukan atau ada sesuatu yang tidak baik di masa yang akan datang. Karena banyak kejadian, subhanallah, anak-anak yang tidak pernah diajarkan meminta izin untuk meminjam barang orang lain, yang ada mereka akan berani untuk gosok, memakai barang orang lain tanpa izin. Dan ini sebuah hal yang tidak diajarkan di dalam Islam. Ini tidak diperbolehkan di dalam Islam, ya, mengambil barang orang lain tanpa izin. Jadi daripada kita memusingkan diri ya bagaimana caranya berbagi, anak kita berbagi, maka ya kita ajarkan minta izin aja. Minta izin baik itu kepada kakaknya atau kepada adiknya. Kita ajarkan kepada kakaknya, Kak, ini barangnya adik, kalau mau pakai minta izin dulu. Dek, ini barangnya kakak, kalau mau pakai minta izin dulu, ya. Dan kita sebagai orang tuanya harus memiliki kudwah, yang memiliki teladan yang baik. Jadikan teladan anak-anak kita tuh dari kita. Ya, kita menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Wallahu taala alam. Atau bisa juga kalau kita mau mengajarkan cara berbagi, ya maka kita sering-sering mengajak anak-anak kita untuk berbagi kepada orang-orang yang ada di luar rumah, misalnya kepada fakir miskin. Ini kita ajarkan berbagi, itu caranya. Jadi jangan memaksa anak-anak kita untuk berbagi, karena sejatinya itu menyebabkan anak-anak kita merasa haknya terampas. Wallahu ta'ala a'lam. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.